Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep desimal dan persen. Baik, kali ini kita langsung ke pembahasan materi. Konsep desimal. A. Pengertian desimal. Menurut Rasmussen dan Rosecrans, angka desimal adalah angka yang mengandung titik desimal. Semua ini adalah bilangan desimal 3,6. Di antara 3 dan 6 terdapat titik desimal. Sedangkan tidak satupun dari ini yang disebut bilangan desimal 25, 80, 54, dan 22. Selanjutnya, masih berkaitan tentang pengertian desimal. Menurut Houskin dan Stubbe, desimal adalah bilangan yang dihasilkan dari hasil bagi suatu bilangan 10 dan kelipatannya, atau pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, serta ditulis dengan tanda koma. Contoh, 0,8 didapatkan dari 8/10, di mana 8 adalah pembilang dan 10 adalah penyebut. Berikut contoh lainnya. Selanjutnya, contoh desimal. Per 10. 1 persegi penuh diarsir sama dengan 1. Bagilah persegi menjadi 10 bagian yang sama untuk membuat per 10. Karena yang diarsir hanya 1, maka ditulis 1/10. 1 merupakan banyak yang diarsir dan 10 merupakan banyak potongan. Jadi, jika dijadikan desimal menjadi 0,1. Masih berkaitan tentang contoh desimal. Berapa banyak seluruh kotak dan berapa banyak persepuluhan yang diarsir? Dapat dilihat gambar. Berapa banyak seluruh kotak yang diarsir? Jawabannya adalah 2. Dan berapa banyak kotak yang diarsir setelah dipotong 10 bagian yang sama? Jawabannya adalah 3. Maka dalam desimal dapat ditulis 2,3, di mana 2 adalah satuan dan 3 adalah 1/10. C. Nilai tempat desimal. Terdapat 9,2, di mana satuannya adalah 9 dan per 10-nya adalah 2. Lanjut contoh selanjutnya. 3/4/10, di mana satuannya adalah 3, per 10-nya 4, dan desimalnya dapat ditulis 3,4. Contoh selanjutnya. 345,6 dapat ditulis ratusannya adalah 3, puluhannya 4, satuannya 5, dan per 100-nya adalah 6. Penggunaan konsep desimal. What is the Earth's temperature? Jawabannya adalah 37,2. Karena pada garis tersebut 37-nya lebih 2 garis. Contoh yang kedua, how many packs of pencils? Jawabannya adalah 2,3. Karena yang tertulis di situ adalah 10 pak pensil dan 3 pensil, jadi dapat ditulis 2,3. Penjumlahan desimal.
3,5 ditambahkan dengan 4,2. Cara menghitungnya dari belakang terlebih dahulu. Dan apabila belum dihitung secara bersusun, maka penempatannya disesuaikan dengan letak komanya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, di sini komanya sudah urut, jadi langsung ditulis di bawahnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Hasilnya 7,7. Dapat dilihat di contoh selanjutnya ada 93,5 dan 2,4 dijumlahkan. Seperti tadi, cara yang nomor 1, komanya diurutkan terlebih dahulu. Penjumlahan desimal dapat dilakukan jika penempatan koma sejajar. F. Pengurangan desimal. Ada 2 soal dalam gambar tersebut. Pengurangan desimal juga dapat dilakukan jika penempatan koma sejajar dan dihitung dimulai dari belakang terlebih dahulu. Perkalian desimal. Contoh yang pertama ada 2,2 dikalikan dengan 2, hasilnya 4,4. Dan contoh yang kedua adalah 33,1 dikali 1,2. Nah, tanda komanya kita hilangkan terlebih dahulu untuk mempermudah perhitungan. Setelah menemukan hasilnya, tanda koma dikembalikan dengan cara menghitung banyak angka di belakang koma dari soal tersebut. Contoh dari nomor 2, hasilnya 9,93. Yang G, pembagian desimal. Merubah pecahan menjadi pecahan biasa. Contoh, 2,4 dibagi 0,8 sama dengan. Nah, ini dijawab. Caranya dengan mengubah menjadi pecahan. 2,4 menjadi 24/10 dibagi 0,8 berubah menjadi 8/10. Karena di dalam pembagian pecahan tidak bisa dihitung, maka kita ubah menjadi perkalian. Dan angka selanjutnya kita balik. 24/10 dikali 10/8. Karena ada angka yang sama, kita coret 10 dan 10. Hasilnya 24 dibagi dengan 8 adalah 3. H. Pembulatan desimal. Jika 5 atau lebih besar dibulatkan ke atas, contohnya 3,77. Karena 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Kita tambahkan 1 di atas 7, jadinya 3,8. Jika lebih kecil dari 5, kita bulatkan ke bawah. Contoh. Selanjutnya ke konsep persen. A. Pengertian persen. Menurut Bird, persentase digunakan untuk menyatakan suatu standar yang umum dan merupakan pecahan dengan penyebut seratus. Sedangkan menurut Van de Waal dan kawan-kawan, persen adalah bentuk sederhana per 100 dan cara ketiga dari penulisan pecahan dan desimal. Simbol persen adalah seperti berikut. B. Penerapan operasi hitung pada persen. 1. Mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk persen. Kita dapat mengubah sembarang bilangan ke dalam persen dengan cara menulis bilangan itu sebagai bilangan pecahan dengan penyebut 100 atau dapat mengalihkan bilangan tersebut dengan 100%. Contoh, 0,25 sama dengan titik-titik persen. Kita dapat menjawab dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 0,25 diubah menjadi 25/100. Kemudian kita kalikan dengan 100%,
Hasilnya menjadi 25%. Masih berkaitan dengan penerapan operasi hitung pada persen. Yang kedua, mengubah persen ke dalam bentuk desimal. Kita dapat mengubahnya dengan cara menulis persen ke dalam bentuk bilangan pecahan, kemudian mengubahnya menjadi bilangan desimal. Contohnya seperti berikut. 5% sama dengan titik-titik. Kita dapat menjawab dengan cara 5% kita jadikan menjadi pecahan biasa, yaitu 5/100. Hasilnya 0,05. 0,05 dapat ditulis dari 5 kita tulis dari belakang terlebih dahulu. Kemudian karena per 100 maka 0-nya harus ada 2. Karena 100 adalah 0-nya 2, maka kita letakkan koma dari belakang 2 angka 0,05. Yang C, penerapan penggunaan persen dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah terapan berkaitan dengan persen biasanya mengambil satu dari bentuk-bentuk berikut. 1. Menentukan persen dari suatu bilangan. Yang kedua, menentukan suatu bilangan jika persen dari suatu bilangan diketahui. Penerapan penggunaan persen dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal. Anton membeli mobil seharga 8 juta rupiah dengan memberi uang muka 20%. Bila rupiah besar uang muka tersebut, uang muka 20% dari 8 juta rupiah. Kita dapat menghitungnya dengan cara 20%-nya kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Uang muka sama dengan 20/100 kita kalikan dengan 80 juta. Hasilnya 16 juta ribu rupiah. Jadi besar uang muka untuk membeli mobil tersebut adalah 16 juta. Dalam pembuatan video ini, kami mengambil referensi dari buku-buku tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.